Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Selvia Natasha dengan NPM 215201110008. Saya akan memaparkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan definisi advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dia memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara pengeratek, ataupun sebagai konsultan hukum. Kode etik advokat Indonesia adalah suatu kode etik yang ditetapkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia yang juga disahkan oleh berbagai organisasi. Kode etik ini juga berisi aturan-aturan yang mengatur bagaimana seorang advokat harus berperilaku dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam hal pelanggaran kerahasiaan atau privasi. Maka dapat diambil rumusan masalah apa saja bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pelanggaran terhadap kode etik dapat bermacam-macam. Salah satunya adalah penyelewengan terhadap keadilan, di mana seorang advokat membuat skenario palsu. Pelanggaran kode etik oleh advokat ada beberapa, seperti pelanggaran yang dilakukan tidak menjaga kerahasiaan hubungan atau informasi yang didapat dari kalian, mengabaikan kalian, berbuat yang tidak patut dan tidak sopan kepada lawan atau rekan seprofesinya, tidak bersikap profesional. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Advokat merupakan profesi yang mulia. Meskipun begitu, ada pun beberapa advokat yang tidak patut terhadap kode etik yang ada. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat bermacam-macam dan berbeda-beda pula hukumannya. Advokat tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan kepentingan pelanggan mereka. Yang kedua, bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan kerja. Yang ketiga, perbuatan tingkah laku, tutur kata, atau ujaran yang menunjukkan tidak menghormati hukum, undang-undang, atau pengadilan. Yang keempat, melakukan perbuatan bertentangan dengan pekerjaan, kehormatan, atau martabat pekerjaan. Yang kelima, pelanggaran hukum dan atau perilaku melakukan. Dan yang terakhir, melanggar sumpah pengacara, penerima dan atau kode etik profesi hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat. Penerapan sanksi pelanggaran kode etik advokat di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh advokat kepada klien mereka, serta sistem peradilan kode etik advokat di Indonesia diatur dalam peraturan kode etik advokat yang dikeluarkan oleh Ikatan Advokat Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia. Menurut pasal 16 Kode Etik Pengacara Indonesia, ketentuan hukum bagi pelanggaran kode etik meliputi: yang pertama, pembatasan yang disebutkan dalam keputusan dapat berupa peringatan terus-menerus, disiplin yang ketat, penghentian sementara untuk jangka waktu tertentu, pemberhentian oleh profesional perorangan. Yang kedua, tergantung pada pentingnya atau keseriusan jenis pelanggaran pengacara. Hukuman dapat dikenakan peringatan norma jika sifat kerusakan tidak serius, peringatan berat apabila sifat pelanggaran berat, atau untuk pelanggaran yang berulang-ulang, dan atau karena mengabaikan peringatan yang diberikan. Skorsing sementara untuk jangka waktu tertentu apabila sifat pelanggaran berat, tidak memperhatikan dan tidak memenuhi ketentuan kode etik, atau apabila mendapat hukuman berupa disiplin yang berat. Pengecualian dari suatu lembaga profesi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tata tertib profesi dengan maksud dan tujuan merusak nama baik dan martabat profesi hukum yang akan dipertahankan sebagai pekerjaan yang baik dan terhormat. Yang ketiga, larangan pemberhentian sementara untuk waktu tertentu akan diikuti dengan larangan praktik kerja advokat di luar atau di depan pengadilan. Yang keempat, mereka menyatakan hak pemberhentian sementara waktu tertentu dan atau membatalkan sikap pegawai mengikuti kepada Mahkamah Agung untuk diberitahukan dan masuk ke dalam daftar kuasa hukum. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, kode etik ini dinyatakan mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi advokat memiliki kode etik tersendiri.
Sanksi-sanksi yang diberikan kepada para advokat yang melanggar kode etik juga bisa digunakan sebagai sarana penegakan integritas advokat yang diharapkan lebih bisa memberikan efek jera bagi para pelaku atau advokat yang melanggar untuk tidak kembali melakukan pelanggaran kode etik. Dan pemberian sanksi ini juga harus sesuai dengan apa yang telah dilanggar dan tidak boleh ada campur tangan pihak lainnya dan hal-hal yang dapat mengganggu bagi Dewan Kehormatan organisasi dan memberikan sanksinya. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pengaduan, segala pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat tertentu dapat diadukan kepada Dewan Kode Etik Organisasi Advokat. Pengajuan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan oleh advokat. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pengaduan tersebut yaitu yang pertama, kalian, yang kedua, advokat lain, yang ketiga, penjabat yang mempunyai kewenangan di pemerintahan, yang keempat, masyarakat, yang kelima, Dewan Pimpinan Pusat, cabang, daerah dari organisasi profesi di mana yang diadukan merupakan anggotanya. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat. Setiap advokat harus tunduk dan menaati kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai otoritas untuk mengawasi dan menilai perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dalam pemeriksaan atau pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu tingkat Dewan Kehormatan cabang atau daerah, tingkat Dewan Kehormatan pusat. Dewan Kehormatan cabang atau daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan pusat pada tingkat terakhir. Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, segala hukum yang diberikan sebagai sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman semata, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga integritas profesi. Sanksi tersebut memberikan pesan yang penting bahwa kode etik merupakan dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam praktik advokasi. Melalui penerapan sanksi, hak-hak kalian dan kepentingan masyarakat dilindungi dengan menegakkan standar etika yang tinggi dalam praktik hukum. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas profesi hukum. Mereka mendorong akuntabilitas dan menegaskan bahwa praktik hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang ketat. Dengan memberlakukan sanksi secara tegas, profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat integritas yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.